Gimana pupuknya bisa jalan-jalan itu tadi Pak Andreas? Ya itulah, dalam hal kita tahu persis lah, karena kami juga melakukan riset khusus terkait itu dengan salah satu lembaga di pemerintahan. Dalam arti pupuk itu karena disparitas harganya sangat tinggi, sangat besar. Sebelum harga urea saja naik sekitar sekarang ini di tingkat petani 12.000, itu kan sebelumnya 7.500 yang non subsidi, Mbak. Yang subsidi kan 2.250. Perbedaannya 5.000. Bagaimana nggak menggiurkan banyak orang kan, 5.000 kan, sehingga ini permainannya luar biasa permainannya. Untuk itu sebenarnya usulan kami, sikap kami sebagai asosiasi API2TI sudah tegas, alihkan subsidi pupuk tersebut ke direct payment ke petani, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan sebagian juga untuk perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kalau itu dilakukan, katakanlah anggaran subsidi pupuk 30 triliun, maka 30 triliun akan sampai 100% ke petani. Karena petani mendapatkan cash money terkait itu. Kalau 30 triliun itu, kalau sekarang 24 triliun ya, itu diwujudkan dalam inputnya yang terjadi seperti ini. Disparitas harga yang demikian tinggi akan menarik banyak orang, kan rent seeker ataupun apapun akan bermain semua di sana. Dari lini 1 sampai ke lini 4. Jadi itu Mbak, dan itu luar biasa Mbak. Walaupun saya tidak bisa sebutkan angkanya karena ini kami gunakan untuk laporan ke Presiden. Jadi itu yang terjadi saat ini. Ya, dan itu sebenarnya usulan itu sudah lama. Ketika saya membantu Presiden di tim transisi tahun 2014, usulan itu sudah muncul sudah kami usulkan. Bagaimana mengalihkan anggaran pupuk yang bersubsidi ini bukan ke input tapi ke direct payment. Lalu di waktu rembuk nasional tahun 2017 itu kami juga sampaikan, itu ada sekitar dengan 2.000-an orang. Jadi problemnya apa sampai sekarang sudah sekitar 6 tahunan tapi masih belum juga bisa diaplikasi Pak? Ya itulah, karena kan menggiurkan ya, dengan disparitas harga yang sedemikian tinggi, sudah tentu barangkali, kalaupun itu dialihkan menjadi direct payment, banyak yang terganggu kan, itu kan ya. Sebenarnya ada 2 program yang satu sudah dilakukan ketika kami merancang program tahun 2014 pada waktu tim transisi untuk Presiden, itu ada 2, yang satu peralihan Raskin dan Rastra menjadi direct payment dan sekarang menjadi BPNT kan. Karena apa? Pada saat itu kami temukan Raskin pada saat itu memboroskan inefisiensinya mencapai 40%. Dan betul ketika Raskin berganti BPNT itu terjadi efisiensi naik 46%. Dan itu hampir sama dengan pupuk sebenarnya. Itu. Sekali lagi kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Pertanian karena yang ngatur siapa kemudian yang bisa dapat subsidi, datanya bagaimana alurnya dari Kementerian Pertanian, tetapi tidak ada yang kemudian bisa bergabung dengan kita untuk berdiskusi di sini. Sekali lagi Pupuk Indonesia ini hanya sebagai produsennya saja yang memproduksi dari pupuk itu sendiri. Kalau dari Pak Mitro sendiri, teman-teman APTRI juga mencatat hal yang sama. Iya betul, jadi kita ini sumber data terutama ya, sumber data. Saya meragukan bahwa sumber data yang real itu masuk ke pertanian itu cocok. Jadi marilah kita bandingkan. Kita bandingkan satu sisi aja yang kebetulan saya ini ya zaman reformasi ikut, zaman kemarin saya juga sudah jadi petani sebelum reformasi. Itu zaman itu belum ada digitalisasi. Di mana tahun 90-an itu nggak ada, tapi seluruh petani ini, bahkan kami ini, saya yang sawah saya mungkin ya agak lumayan itu dengan saudara-saudara, karena bapak saya ini senangannya beli tanah gitu, jadi tiba anaknya gini kita ngopeni. Itu dipaksa harus beli pupuk, harus menggunakan pupuk subsidi dan harus waktu itu namanya Bimas ya, harus pakai pupuk Bimas. Nggak boleh saya pakai pupuk lain itu. Harus sampai kita ini dipaksa-paksa pakai pupuk itu. Nah sekarang ini orang dibatasi, kita petani tebu paling di RDKK paling Banter cuma punya berapa? 2 hektar. Kalau lebih 2 hektar itu berarti petani mampu. So, kalau mampu, kenapa orang punya lebih dari 2 hektar kan kita masih bisa petani. Dan maaf, saya ini nggak hanya petani tebu loh Pak. Saya ini petani padi juga, jadi ikut ngerasain juga ini. Dan hari ini padi saya yang mau tanam juga belum ada pupuk. Jadi ini kesulitan seperti ini sebetulnya tidak harus terjadi karena kita ini kan produsen pupuk. Gitu loh. Kita nanti tanya bagaimana kemudian distribusinya kalau di Pupuk Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami.
1 kilonya 15.000, Biasanya yang biasanya 10.000. Kalau diseimbangkan pendapatan sama harga pupuk kimianya itu nggak seimbang lah. Sekarang mahal. mahal. Petani pasti mengeluh. Harganya udah hampir mencapai 700.000. Ya harapannya ya yang jelas-jelas saja lah pupuk ini bisa dapat dijangkau lagi kembali harganya. Yang kami ketahui dari produsen bahwasanya ya mungkin stok itu mungkin ya tidak tersedia. Kalau udah sudah naik. Naik ya? Naik berapa, Bu? Naik 100 lebih. 100 lebih. Dari Iya. berapa? Dari 300 lebih menjadi 400 lebih. Naik, harganya naik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mitro dan juga Pak Andreas. Tapi sebenarnya distribusinya ini seperti apa sih, kok tadi disampaikan pupuknya bisa pindah tangan, pindah toko dan lain-lain. Coba kita tanya kalau dari Pupuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak Wadirut, monggo. Baik, kalau kita bicara mekanisme penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi semuanya sudah diatur. Jadi mulai dari lini 1, lini 2, lini 3 sampai dengan lini 4 di level kios pengecer. Kami menyalurkan itu berdasarkan alokasi yang kami terima dari Kementerian Pertanian untuk setiap daerah di masing-masing kabupaten, turun ke kecamatan, bahkan turun sampai ke level kios sesuai dengan data petani-petani yang berhak menerima. Artinya penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah diatur sedemikian rigid. Tentunya kalau tadi disampaikan ada perpindahan dan yang lain-lain, kami berhak untuk bisa juga melakukan teguran selama itu kepada tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan kami dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi, tadi Pak Andi Akmal juga menyampaikan, hari ini sudah sangat terbantu dengan adanya digitalisasi yang dilakukan di PT Pupuk Indonesia. Dan kami bahkan perjalanan pupuk dari lini 1 di produsen sampai dengan ke lini 4 itu kita bisa memantau perjalanannya sesuai dengan alokasi. Permasalahan yang tadi mungkin disampaikan dan juga Pak Andi tadi juga sampaikan bahwa data ERDKK itu kalau diagregasi untuk tanaman pangan mencapai 24 juta. Tapi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi itu hanya tahun 2021 ini ekivalen dengan pupuk 9,05 juta. Nah, tentunya ada di tempat-tempat tertentu dan kami juga mengikuti penyalurannya berdasarkan alokasi yang ada. Ini tentunya tidak semuanya bisa kita berikan. Kita tidak mungkin menyalurkan lebih dari 9,05 seperti yang ditetapkan. Sedangkan kalau kita bicara pupuk non-subsidinya, distribusinya mungkin relatif bagi kami tentunya sebagai produsen akan memikirkan bagaimana yang paling efisien. Sehingga kami untuk pupuk non-subsidi ini tidak mengikuti ketentuan untuk penyalurannya seperti halnya pupuk bersubsidi tadi. Kami memiliki beberapa gudang supply point yang ada di beberapa daerah dan tidak harus misalnya di setiap kabupaten kami punya gudang supply point. Tentunya kalau misalnya saya mengambil contoh lokasi kabupaten itu berdekatan dengan produsen pupuk, tentunya itu bisa dijangkau dari produsen pupuk, gudang di produsen sendiri, tidak perlu kita harus membuat gudang di situ. Nah, ini yang membuat perbedaan antara penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidinya. Saya rasa itu Mbak Gita. Jadi sebenarnya sudah ada upaya bahkan tadi digitalisasi supaya di tracking dari pupuknya itu bisa dicek. Nah, kenapa masih bisa pindah? Nanti kita tanya lagi deh sama Pak Andreas supaya tidak ada lagi yang bisa pindah. Karena penyalurannya kalau dari produsennya pabriknya tadi udah benar. Nah, pindahnya ini siapa yang mindahin gitu? Sesaat lagi tetap bersama kami.